bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarkan musik memuji Tuhan. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu.
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Senang jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Senang hatiku Kami rindu sembah Kau, Yesus. Sujud di hadirat Kau baik bagiku, sebab Kau baik Tuhan. Yesus, terpuji nama-Mu, Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada, doa saya supaya engkau dalam keadaan baik-baik, tidak kekurangan suatu apapun. Firman Tuhan, di mana Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Saudara. Kita mengetahui bahwa ada orang yang menggunakan talenta dan ada orang yang tidak mau menggunakan talentanya. Dan amat disayangkan orang yang tidak mau menggunakan talenta itu dinyatakan dalam firman Tuhan adalah orang yang malas. Dan perhatikan saudara, apa yang kemudian Tuhan katakan ada di dalam Matius 25 ayat yang ke-30 dikatakan sebagai berikut. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan gertak gigi. Jemaat, tentunya saya ingin memberikan semangat bagi kalian untuk menjadi orang-orang yang berguna. Jangan sampai menjadi orang yang tidak berguna. Dan ini adalah tema pada saat ini, yaitu berguna bagi kerajaan Kristus. Dan firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai ke 28. Izinkan saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24 sampai ke-28 sebagai berikut. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan semangat ia berbicara, dengan teliti ia mengajar tentang Yesus
tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Berbahagialah umat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diam sejenak, kita akan berdoa minta pimpinan dari Tuhan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, bila Engkau yang akan memberikan pengertian ya Bapa akan firman yang telah kami dengar. Urapi hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu yang telah mendengarkannya ya Bapa. Bila pengertian dari Tuhan Yesus Kristus akan memberikan pengertian yang indah dalam kehidupan sehingga kami mengetahui akan apa yang perlu kami lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat, kita akan memperhatikan tentang kisah para rasul. Pasal 18 ayat yang ke-24 sampai ke-28, Saudara. Nah, di sini dikatakan ada seorang Yahudi yang bernama Apolos. Dia berasal dari Alexandria. Datang ke Efesus bertemu dengan Priskila dan Aquila di rumah ibadah. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, lalu kemudian dikatakan dalam perikop ini bahwa Apolos kemudian mempunyai keinginan pergi menyeberang ke Akaya. Kalau dapat saya katakan, Akaya ini mempunyai ibu kota yang bernama Korintus, Saudara. Dan dikatakan bahwa ia oleh karena kasih karunia Allah menjadi seorang yang berguna bagi orang-orang yang percaya. Tuhan berkarya dalam kehidupannya dan karena kasih karunia Allah dia menjadi orang-orang yang berguna bagi orang-orang percaya yang ada di Korintus, Saudara. Mari jemaat, kita akan memperhatikan apa-apa yang dapat kita pelajari dalam perikop ini. Supaya kita akan menjadi orang-orang yang juga berguna bagi kerajaan Kristus. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, Saudara, yaitu menambah pengetahuan firman Tuhan. Dicatat dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-24, di mana dikatakan bahwa ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal kitab suci. Yang dimaksudkan di sini adalah Apolos. Bahwa Apolos itu adalah orang yang mempunyai pendidikan, berpendidikan, mempunyai sekolah tinggi. Dan dinyatakan dia adalah orang yang sangat mahir dalam soal kitab suci. Nah, mungkin kita juga perlu mengetahui, Saudara, ternyata bahwa Apolos itu dinyatakan berasal dari kota yang bernama Alexandria. Nah, inilah kota yang cukup besar, metropolitan, kota yang mempunyai banyak populasi orang-orang Yahudi di sana. Dan di kota ini mempunyai banyak sekolah-sekolah teologi. Dan kami mempunyai keyakinan, para komentari juga memberikan suatu pernyataan bahwa Apolos itu mempunyai pendidikan di sekolah teologi yang ada di Alexandria ini, Saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dan dikatakan kepandaian akan Apolos ini dicatat di dalam ayat yang ke-25, dikatakan ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Tegasnya, Saudara,
Apolos ini mengetahui segala apa yang dinyatakan sebagai hukum Taurat untuk orang Yahudi, atau dia mengetahui apa yang tertulis di dalam Perjanjian Lama. Tetapi dinyatakan di sini dia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Kalau dapat saya nyatakan, dia menguasai Perjanjian Lama sampai pada saat Yohanes Pembaptis, saudara. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan, dia sudah mempelajari tentang Tuhan Yesus, tetapi mempunyai pengetahuan yang sedemikian dangkalnya hanya sampai kepada Yohanes Pembaptis. Dia tidak mengetahui perjanjian baru secara utuhnya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan, maka engkau akan lebih mengerti, karena Injil Matius memberikan suatu pernyataan bahwa aku, yaitu Yohanes Pembaptis, membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dicatat di dalam Matius 3 ayat yang ke-11. Jadi Apolos hanya mengetahui tentang Tuhan Yesus, mengetahui bagaimana supaya membawa pertobatan. Tetapi kemudian dinyatakan di dalam Matius 3 ayat ke-11 ini, saudara, di mana Yohanes Pembaptis memberikan suatu pernyataan bahwa setelah aku, ada Tuhan Yesus yang akan datang. Dan Tuhan Yesus yang akan datang itu lebih berkuasa daripada Yohanes Pembaptis. Dan dikatakan, ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan api. Jadi saudara, kalau dapat saya nyatakan di sini, Apolos mengetahui Perjanjian Lama sampai pada batas Yohanes Pembaptis. Dia mengenal akan Tuhan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi dia tidak mengetahui akan hal lebih lanjutnya lagi, bahwa Tuhan Yesus itu yang akan membaptis di dalam Roh Kudus dan api. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus bertumbuh senantiasa di dalam firman Tuhan. Kita harus mau mempelajari firman Tuhan. Jangan mempunyai pengetahuan yang sedemikian dangkalnya yang dikatakan dalam Alkitab seperti anak-anak kecil. Kita perlu masuk dalam pendewasaan, kita perlu mempelajari firman Tuhan sehingga kita mengetahui dengan jelas apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara. Apolos, kalau dapat saya nyatakan, dia mempunyai pengetahuan yang luar biasa, tetapi pengetahuannya tidak lengkap, saudara. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, jemaat. Kita akan masuk pada poin yang kedua. Poin yang kedua, apa yang ingin saya nyatakan, memiliki semangat dan rendah hati. Jadi dalam arti kata yang poin pertama, saudara, yaitu Apolos mau menambah pengetahuan akan firman Tuhan. Kita perlu menambah pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi yang kedua, miliki semangat dan rendah hati. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-25, dengan bersemangat ia berbicara. Lalu kemudian dilanjutkan di dalam ayat yang ke-26. Setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Tuhan. Bagi engkau yang ingin mengetahui akan jalan Tuhan ini, saudara, engkau bisa melihat di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat yang ke-14. Itu adalah kelompok orang Kristen yang pertama yang menyebut dirinya jalan Tuhan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan, saudara. Apa-apa yang kemudian yang ingin saya nyatakan, bahwa Apolos ini adalah orang yang mempunyai sikap yang sedemikian indahnya. Dia mempunyai sikap yang dapat dikatakan di sini adalah bersemangat pada waktu ia berbicara. Dia mempunyai semangat yang luar biasa. Dia adalah orang yang mau bekerja keras, yang tidak malas di dalam melakukan segala sesuatu, bersungguh-sungguh melayani Tuhan dengan segala kesungguhan hati.
Rasul Paulus dia berbicara kepada jemaat di Roma, saudara, dalam Roma 12 ayat yang ke-11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita memiliki semangat yang luar biasa, menyala-nyala senantiasa untuk melayani Tuhan. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, apa-apa yang ingin saya lanjutkan pada saat ini, kita akan memperhatikan apa yang terjadi dengan pada waktu Apolos bertemu dengan Priskila dan Aquila, saudara. Lalu kemudian dinyatakan di dalam firman Tuhan, setelah Priskila dan Aquila mendengarkan Apolos menyampaikan berita, mereka kemudian berkata, ayo Apolos, mari pergi ke rumah. Apolos diajak ke rumah mereka. Untuk apa? Untuk diberikan penjelasan lebih dalam lagi tentang jalan Tuhan. Dan jemaat, ini yang perlu saya tekankan. Kalau tadi saya nyatakan sikap daripada Apolos yang bersemangat, dan yang kedua yaitu kerendahan hatinya, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara? Apolos kemudian mau pergi ke rumah Priscilla dan Aquila. Siapa mereka? Kalau kita perhatikan dalam Alkitab, maka kita mengetahui bahwa Priscilla dan Aquila itu ternyata adalah tukang tenda. Melakukan pekerjaan sama dengan Rasul Paulus. Dan kalau engkau ingin mengetahui kisahnya, saudara, jadi pada waktu itu Rasul Paulus dia pergi ke Korintus. Karena Rasul Paulus juga tukang tenda, maka dia kemudian bertemu dengan Priskila dan Aquila yang juga menjadi tukang tenda, dan dinyatakan Paulus tinggal bersama dengan mereka. Bahkan mereka bekerja bersama-sama. Dan Paulus dinyatakan ada di Korintus selama 1 tahun 6 bulan. Dan di saat dia ada di Korintus itulah dia mengajarkan firman Allah. Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat 3 dan ayat yang ke-11, saudara. Di dalam arti kata, saudara, bahwa Priskila dan Aquila itu belajar dari Rasul Paulus. Dia adalah orang biasa. Dia belajar dari Rasul Paulus tentang jalan Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Dan di sini kemudian dia bertemu dengan Apolos. Apolos diajak ke rumahnya dan Apolos mau mendengarkan orang biasa, mau belajar dari mereka yang dinyatakan bukan orang luar biasa di dalam arti kata teologia, tetapi orang biasa yang telah belajar dari Rasul Paulus. Dan apa yang terjadi, jemaat? Ini yang perlu kita perhatikan, bahwa pemazmur memberikan suatu pernyataan bahwa Tuhan itu membimbing orang, Tuhan itu mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dicatat di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9. Dan saya ingin menegaskan, saudara, Tuhan itu ternyata bisa menggunakan siapa saja. Maka dari sebab itu jangan kita memandang orang untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi perhatikan apa yang dinyatakan sebagai pengajarannya. Apakah pengajarannya sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang dinyatakan oleh para rasul? Tuhan menggunakan siapa saja. Bahkan saudara tahu, Tuhan juga bisa menggunakan musuh untuk melengkapi supaya pekerjaannya terlengkapi. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan, jemaat. Kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang ketiga yaitu kemudian mampu menguatkan iman sesama. Apolos dia mau menambahkan
pengetahuan, dengan semangat, dan dengan rendah hati. Dia menerima segala pengajaran, dan disinilah kemudian dinyatakan ia mampu menguatkan iman sesama. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 18 ayat yang ke-28, saudara. Dengan tak jemu-jemunya, ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara, membantah orang-orang Yahudi karena apa? Karena pengajaran orang Yahudi berbeda dengan apa yang diajarkan para rasul, saudara. Orang Yahudi, dia tidak mempercayai akan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia mempelajari akan Taurat Tuhan. Dia mengetahui tentang perjanjian lama. Tetapi dia tidak mengetahui dan tidak memahami akan Kristus yang dijadikan oleh Tuhan, dilahirkan sebagai Tuhan Yesus Kristus, yaitu Juru Selamat. Dan saudara, dan disinilah kemudian yang pada waktu itu ada di Korintus, dia kemudian membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pernyataan di sini di dalam ayat yang ke-27, oleh kasih karunia Allah. Tegasnya saudara, Apolos diberikan kemampuan oleh Tuhan. Apolos dipakai oleh Tuhan. Diberikan karunia khusus oleh Tuhan untuk membuktikan dan menyatakan kepada orang-orang yang ada di Korintus bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan sebab itu saudara, mungkin kita perlu mengetahui dengan jelas apa sih sebenarnya yang Apolos ajarkan kepada orang-orang yang percaya yang ada di Korintus itu, saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ke-26, saya akan menggunakan Alkitab Amplified Bible, dan dinyatakan sebagai berikut, saudara. Di dalam bahasa Indonesianya saya akan menggunakan Kalam Hidup. Apa yang telah terjadi atas Yesus setelah masa Yohanes. Dan juga makna semua kejadian itu. Jadi saudara, Apolos yang sudah belajar mengenal Tuhan Yesus sampai pada baptisan Yohanes, lalu kemudian dia mendapatkan pengajaran secara khusus dari Priskila dan Aquila, sehingga dia mengetahui dengan jelas akan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia mengajarkan kepada orang-orang percaya yang ada di Korintus, yaitu apa yang telah terjadi atas Yesus setelah masa Yohanes. Dan juga makna semua kejadian itu. Mungkin kalau dapat saya simpulkan bahwa pengajaran yang diberikan itu memiliki kemiripan dengan khotbah daripada Rasul Petrus. Pada waktu Rasul Petrus menerima pengurapan dari kuasa Roh Kudus. Dan kemudian dengan berani dia berbicara dan menyatakan, dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-36. Dia berkata, jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus dan kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dan jemaat, sebagai orang percaya, mari kita dengan kuasa Roh Kudus, oleh karena kasih karunia-Nya, kita harus membangun iman orang-orang percaya, menguatkan iman mereka dengan memberikan pernyataan akan Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, saudara. Di
Dicatat di dalam Kisah Para Rasul 2, saudara. Pada waktu Simon Petrus memberikan khotbah sehubungan dengan Tuhan Yesus, saudara, maka dinyatakan ada 3.000 orang yang menerima dan dibaptis. Itu satu hal yang luar biasa. Itu adalah pertumbuhan gereja yang dapat dinyatakan pertumbuhan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan perpindahan jemaat dari satu gereja ke gereja yang lain, tetapi pertumbuhan dari orang-orang baru menjadi percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan segera mengakhiri. Tuhan Yesus memberikan pernyataan jemaat bahwa kamu itu adalah garam dunia. Maka dari sebab itu berperanlah sebagai garam dunia. Dikatakan lebih lanjut, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya. Dan karena tidak berguna itu, maka dikatakan oleh Tuhan Yesus akan dibuang dan diinjak oleh orang. Jemaat, mari kita menjadi orang yang berguna bagi kerajaan Kristus. Dan saya ingin mengakhiri jemaat. Apa yang terjadi? Rasul Paulus kemudian berkata kepada jemaat di Korintus, dia memberikan suatu pernyataan, aku menanam. Paulus menanam. Paulus menebarkan benihnya. Apolos kemudian datang di Korintus. Apolos kemudian menyiram. Tetapi tetap bagaimanapun juga, Rasul Paulus berkata, Allah yang memberikan pertumbuhan. Saya melihat bahwa ayat ini adalah ayat yang sedemikian indahnya, saudara. Di mana dapat saya nyatakan bahwa inilah yang harus terjadi di antara hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, orang-orang percaya yang ingin meningkatkan iman kepercayaan, yang ingin mengembangkan dan berguna bagi kerajaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bekerja sama di dalam teamwork. Paulus menanam, Apolos menyiram. Tidak ada pernyataan Paulus menanam, Apolos mencabut. Tetapi Apolos menyiram supaya bertumbuh dengan baik, saudara. Saya akan segera mengakhiri. Ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan supaya kita menjadi orang-orang yang berguna bagi Tuhan Yesus Kristus. Pertama, mari menambah pengetahuan firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan. Kalau dapat saya nyatakan, seumur hidup kita harus belajar akan firman Tuhan. Pelajari Alkitab, minta kuasa Roh Kudus memberikan penjelasan-penjelasan sehingga kita benar-benar mengetahui dengan jelas, mengenal dengan jelas akan Kristus. Miliki semangat. Jangan suam-suam kuku, tetapi berkobar-kobarlah senantiasa melayani Tuhan dan miliki kerendahan hati, mau mendengarkan segala apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan kita kemudian bila oleh karena kasih karunia Tuhan mampu menguatkan iman sesama kita. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur atas segala pernyataan-pernyataan yang telah Kau berikan ya Bapa. Dan biarlah firman-Mu akan Tuhan sempurnakan, sehingga kami mempunyai pengertian, sehingga kami juga mempunyai keberanian untuk melangkah menjalankan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Kami ingin menambah firman-Mu, menambah pengetahuan akan firman-Mu. Kami akan bersemangat merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa, dan mampu menjadi orang yang berguna bagi sesama orang-orang percaya. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati.
Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan diam sejenak di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Ampuni segala kesalahan kami, kuduskan kami, jadikan kami layak di hadapan-Mu. Kami akan menyatukan hati pada saat ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk masalah-masalah dan penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan yang maha kuasa, tangan yang sanggup. Tuhan, kami juga yang berdoa untuk pelajar, kami berdoa untuk bekerja. Tuhan, kami percaya ya Bapa akan janji-Mu, keberhasilan senantiasa akan ada dalam kehidupan kami. Bila Engkau akan memberkati para pekerja, bila Engkau juga akan memberikan kepandaian untuk para pelajar, supaya segala apa yang dilakukan ya Bapa memberikan hasil semaksimal sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami ingin berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak di mana saja berada ya Bapa. Bila Engkau yang akan menyertai, bila Engkau juga yang akan memberikan segala hal yang indah, memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka, memberikan sukacita dalam kehidupan ya Bapa. Kami teringat ya Bapa untuk saudara-saudara kami, untuk orang tua kami, untuk teman-teman kami yang telah pulang ke rumah Tuhan ya Tuhan. Karena masa yang sulit ini, dan kami mohon ya Bapa, bila Engkau juga boleh memberikan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang dalam keadaan duka ya Bapa. Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami, Engkau adalah andalan kami. Kami juga yang berdoa pada saat ini ya Tuhan untuk dunia ini ya Tuhan yang dilanda oleh pandemik COVID-19. Kami mohon ya Bapa, biarlah para pemimpin-pemimpin bangsa diberikan kuasa, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk dapat mengatasi masalah pandemik ini ya Bapa. Bila pandemik ini akan dapat segera diatasi, sehingga kami akan dapat kembali lagi menjalankan segala sesuatu dengan baik ya Tuhan, termasuk kami akan dapat beribadah kembali seperti semula ya Bapa. Dan itulah kerinduan kami, bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami ingin berdoa untuk persatuan bangsa-bangsa ya Bapa, di mana pada saat ini banyak ketegangan-ketegangan, bila Engkau yang akan juga menguasai, memberikan hal yang baik ya Tuhan, sehingga para pemimpin bangsa akan dapat bersatu, memperhatikan akan kesejahteraan bangsa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Engkau yang mendengarkan doa-doa kami. Kami serahkan gereja-Mu ke dalam tangan-Mu. Pakai gereja-Mu sebagai terang dan garam dunia. Pakai gereja-Mu ya Tuhan untuk memberkati banyak orang yang ada di permukaan bumi ini ya Bapa. Engkau mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan pribadi pun juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu ke hadiratnya. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape. Kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin.
hidupku jadi baru. Terangmu kau berikan, berlaku kau kuatkan, takkan ku jauh darimu. Air mataku kau hapuskan, kehadiranmu ku nantikan, takkan ku jauh dari kasih-Mu Tuhan. Yesus kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus kaulah pengharapanku, kaulah kuatku dan sukacitaku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara dalam dalam-Mu. Kau berikan kekuatan di hidupku. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara dalam dalam-Mu. Kau pulihkan hidupku jadi baru. Kasih-Mu. Kasih-Mu. Yesus kaulah juru selamatku, segala perkara ku tanggung dalam-Mu. Kau berikan